Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada tahun 1949 sampai 1959. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berdasarkan pada UUDS 1950 atau disebut Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem penguatan suara voting yang digunakan dalam pemilihan umum pemilu, mosi dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dalam minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap meningkatnya kepentingan golongan partai politik masing-masing daripada kepentingan bersama. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif yaitu presiden. Sistem demokrasi ini menganut paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah perwakilan. Paham tersebut bernikmat musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip NASCOM, nasionalisme, agama, dan komunisme. NASCOM telah menyentuhkan kekuatan politik yang terus bersaing sejak masa demokrasi parlementer sehingga mulai terciptanya sikap saling gotong royong antara sesama anggota partai politik. Pemerintahan pada masa demokrasi parlementer dijalankan oleh 7 kabinet dengan masa jabatan berbeda. Ketujuh kabinet itu adalah Kabinet Nasir dengan masa jabatan antara 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Kabinet Sukimana dengan masa jabatan antara 26 April sampai 1959, 26 April 1952. Kabinet Wilpo dengan masa jabatan antara 31 Juli sampai 1953, 24 Juli 1955. Kabinet Burhanuddin Harab dengan masa jabatan antara 12 Agustus sampai 1955, 3 Maret 1956. Kabinet Ali Sumijojo dengan masa jabatan antara 24 Maret 1956, 14 Maret 1957. Tujuan yang hendak dicapai oleh ketujuh kabinet tersebut yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan menyelenggarakan pemilu, menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.